Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sahabat dari Mas FM di mana saya berada, alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul di majelis ilmu yang mulia di Masjid Al-Hidayah. Semoga Allah memberikan hidayah taufik kepada kita semua. Waktu yang digunakan seseorang untuk thalabul ilmi, memahami ayat-ayat Allah Ta'ala, memahami hadis-hadis Nabi SAW adalah waktu yang paling utama bagi seorang hamba. Karena dengan ilmu seseorang akan mendapatkan cahaya dalam kehidupannya, baik untuk kehidupan dunia dan akhiratnya. Kajian kita pada pekan ini insyaallah kita melanjutkan, yaitu dengan kitab Cara Mudah Belajar Islam, terjemah dari karya Syekh Ali bin Hasan bin Ali Abdul Hamid Abdul Harith Al-Athari rahimahullahu ta'ala, yang mana kita masih dalam pembahasan tentang masalah pakaian. Tentang masalah pakaian. Telah kita mulai dari penjelasan beliau tentang pakaian Islami, cermin pribadi muslim sejati Kemudian juga menutup aurat, yaitu fitrah manusia. Kemudian perintah menutup aurat saat sholat. Ini juga sudah sampai pembahasan poin keberapa Mungkin ada yang sadar. Doa yang terakhir Tayyib. Warna pakaian yang dianjurkan Nabi. Halaman 115 Di bawah kitab terjemah ini insyaallah pembahasan berikutnya tentang berdoa sudah atau belum? Belum Tayyib. Jadi berdoa ketika mengenakan pakaian baru. Jadi pembahasan sebelumnya tentang mendahulukan yang sebelah kanan ketika berpakaian, baik tangan ataupun kaki. Kemudian pembahasan berikutnya berdoa ketika mengenakan pakaian baru. Disebutkan di sini apabila pakaian itu baru, Nabi kita berdoa. Sudah disebut dalam hadis Imam Ahmad, Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'alahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'alahu. Allahumma ya Allah lakal hamdu, segala puji bagimu ya Allah, segala puji hanya milikmu ya Allah. Anta kasautanihi, engkaulah yang telah memberikan pakaian ini kepadaku. As'aluka min khairihi, aku mohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini, wa khairi ma suni'alahu, dan dari kebaikan apa yang pakaian ini dibuat untuknya. Wa a'udzu bika min syarrihi, dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya, wa syarri ma suni'alahu, dan keburukan dari apa yang dibuat untuknya. Jadi ini diantara tuntunan Nabi SAW yang dianjurkan Nabi SAW, walaupun beliau tidak memerintahkan, tetapi ini salah satu dari sunnah diantara sunnah-sunnah pakaian, yaitu berdoa memuji Allah Ta'ala, bersyukur kepada Allah Ta'ala
atas pakaian yang Allah berikan kepada kita. Ya, karena tidak setiap orang bisa memakai pakaian dengan sempurna. Ya, kalau kita lihat sebagian daerah-daerah yang berkonflik, ya, kadang-kadang mereka tidak punya pakaian sama sekali di antara mereka. Hanya pakaian yang melekat di badan mereka umpamanya. Demikian pula kebaikan dari pakaian, ya, untuk melindungi diri dari panas, dari hujan, dan yang lainnya, menutupi aurat, ya. Maka ini perlu seseorang untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga beliau sebutkan termasuk sunnah Nabi SAW, yaitu mendoakan orang yang mengenakan pakaian baru dengan mengatakan ilbas jadidan wa ish hamidan wa mut syahidan. Ya, ilbas jadidan, pakailah pakaian yang baru, wa ish hamidan, dan hiduplah dalam kemuliaan, wa mut syahidan, dan matilah dalam keadaan syahid. Ya. Ini termasuk juga, ya, tentang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika seorang memakai pakaian yang baru, ya, maka orang lain bisa mendoakan dengan doa ini, ilbas jadidan. Ya, pakailah pakaian yang baru, wa ish hamidan, dan hiduplah dengan kemuliaan, dan kemuliaan dengan ketaatan. Ya, karena kehinaan dengan kemaksiatan. Dan wafatlah kepada syahid. Ini salah satu bentuk kematian yang banyak keutamaannya adalah mati syahid. Ya, seseorang wafat, ya, ketika berjuang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Atau walaupun seseorang itu meninggal dunia di atas tidurnya, ketika dia berdoa kepada Allah, berniat untuk mendapatkan mati syahid, ya, Allah akan berikan sesuai dengan niatnya. Para sahabat Nabi apabila melihat orang memakai pakaian baru juga biasa mengatakan tubli wa yukhlifullah. Semoga engkau memakai pakaian hingga usang dan Allah menggantikannya dengan yang lebih baik. Jadi intinya adalah bahwa ini doa-doa, ya, kalimat-kalimat yang satu sama lain saya mendoakan dalam kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di antara doa yang dituntunkan oleh Nabi SAW, beliau menyatakan barang siapa yang memakai pakaian kemudian mengatakan alhamdulillah alladzi kasani hadza thawba wa razaqanihi min ghairi khallin minni wala quwwah, maka diampuni dosanya yang telah terdahulu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi kasani hadza at-thawba, yang telah memberikan pakaian ini kepadaku, wa razaqanihi, dan telah memberikan rezeki kepadaku dengan pakaian ini, min ghairi khallin minni wala quwwah, dengan tanpa daya kekuatan dariku dan tanpa kekuatan dariku. Orang yang mengucapkan ini maka dosa yang telah terdahulu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikianlah barokah, ya, seorang mengamalkan sunnah, kebaikan mengamalkan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya pembahasan tentang warna pakaian yang dianjurkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Warna terbaik pakaian yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah warna putih. Terkait dengannya, beliau bersabda kepada para sahabat, ilbasu min thiyabikumul bayad. Pakailah pakaian putih. Fa innaha min khairi thiyabikum. Karena sungguhnya itu pakaian terbaik dari kalian. Ya. Ini ada kelanjutan hadisnya. Wa kafinu biha mautakum. Wa kafinu biha mautakum. Dan kafanilah mayit-mayit di antara kamu dengan dengan kain berwarna putih. Perintah Nabi SAW ini, beliau mengatakan ilbasu, pakailah, min thiyabikum, dari pakaian kamu, al-bayat, yang berwarna putih. Ini perintah beliau, bukan perintah wajib, tetapi perintah mustahab, ya, perintah anjuran, bukan kewajiban. Ya, dengan bukti Nabi SAW juga memakai pakaian selain berwarna putih. Ya, beliau juga menyukai pakaian berwarna hijau. Ya, dan banyak ayat-ayat Al-Quran ketika menjelaskan tentang pakaian ahlul jannah, pakaian penduduk surga, ya, Allah sebutkan, ya, mereka memakai pakaian sutra berwarna hijau. Sehingga Nabi SAW juga suka memakai pakaian berwarna hijau. Juga Nabi SAW kadang-kadang memakai pakaian merah.
Sudah disebutkan oleh para sahabat yang mengisahkan tentang pakaian beliau, kadang-kadang memakai pakaian yang merah. Walaupun para ulama beda pendapat tentang memakai pakaian merah ini. Ya, ini boleh apa? Terlarang. Ya. Sebagian ulama seperti Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dia mengatakan memakai pakaian merah murni itu terlarang kata beliau. Ya, adapun hadis yang menyebutkan Nabi SAW memakai khullatul hamra, memakai khullatul hamra yaitu pakai pakaian atas dan bawah berwarna merah. Ya, kata Imam Ibnu Qayyim yaitu mayoritasnya merah tapi tidak merah murni kata beliau rahimahullah. Tetapi Al-Imam Syaukani mengatakan karena hadis menyebutkan khullatul hamra artinya pakaian merah, ya maka tidak masalah pakai pakaian merah murni. Ya, karena memang hukum asal pakaian itu halal. Ya, itu masalah duniawi, selama tidak ada larangan maka dibolehkan. Itu pendapat Al-Imam Asy-Syaukani. Yang jelas ya, tidak ada larangan khusus ya, kecuali apabila itu menyerupai kelompok orang tertentu, ya, golongan tertentu, maka dihindari. Sebagai nanti akan ada pembahasan tentang pakaian yang harus dihindari. Ya, selama tidak warna tertentu tidak menunjukkan ciri khas golongan tertentu yang menyimpang, ya maka tidak masalah. Kemudian warna putih membantu muslim untuk menjaga kesucian dan kebersihan pakaiannya, serta menjauhkannya dari kotoran, baik yang najis maupun yang bukan najis. Ini di antara keutamaannya, walaupun kita katakan bukan merupakan kewajiban. Demikian pula sabda beliau, kelengkapan hadis ini, "Wakaffinu biha mautakum." Dan kafanilah dengan pakaian putih itu, dengan kain putih itu orang-orang yang wafat di antara kamu. Ini juga anjuran, ya bukan kewajiban, ya karena praktek di zaman Nabi SAW juga ada di antara mereka yang dikafani dengan bukan pakai kain yang berwarna putih. Termasuk Nabi SAW, ya kafan beliau itu 3 lembar, ya 2 berwarna putih, 1 berwarna tidak putih, ya bergaris-garis. Sudah sebut oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau Ahkamul Janaiz. Intinya pakaian putih dianjurkan, termasuk sebaik-baik pakaian, ya akan tapi bukan merupakan kewajiban. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Muddathir, "Wa thiyabaka fatahhir." Dan sucikanlah pakaianmu. Ada 2 penafsiran ulama tentang ayat ini, tentang makna thiyab, pakaian. Sebagian ulama mengatakan pakaian yaitu pakaian yang dipakai oleh badan ini. Wa thiyabaka fatahhir, maka sucikanlah pakaianmu. Wa thiyabaka, dan pakaianmu, fatahhir, maka sucikanlah. Ya, sucikan dari najis, sucikan dari kotoran. Kemudian penafsiran dari para ulama salafus saleh mengatakan wa thiyabaka, dan pakaianmu maksudnya perbuatanmu, amalanmu. Ya, karena amalanmu itu pakaianmu. Sucikanlah amalanmu. Ya. Perbuatan manusia itu amalan bagi perbuatan manusia itu seperti pakaian bagi dia. Ya, oleh karena Allah Ta'ala juga berfirman ketika menjelaskan tentang masalah pakaian, walibasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian takwa itu yang paling baik. Itu yang lebih baik, itu amalan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan 2 makna tersebut yang bisa dipakai semua sudah disebut oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Inilah beberapa ya, adab berkaitan dengan masalah pakaian. Kemudian pembahasan berikutnya, pakaian yang harus dihindari. Kita lihat agama kita, agama Islam, yang kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Agama dari Allah Subhanahu wa taala, memang agama yang sempurna. Agama yang sempurna mengatur semua urusan yang membawa kebaikan bagi manusia. Hatta masalah pakaian ada aturannya. Ada aturannya. Ya. Itulah menunjukkan apa kesempurnaan agama Islam. Sebagian orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya dahulu saya pernah membaca sebuah berita ya di suatu tempat ya di kota besar ya. Ada wanita-wanita muda yang demo memakai pakaian seadanya
Kemudian mereka mengatakan kami jangan diajari masalah pakaian. Ya, ini orang yang enggak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengenal tujuan hidup. Ya, hanya untuk mencari kesenangan kehidupan dunia. Ya, adapun orang yang beriman, orang yang mengetahui kedudukan Allah taala, mengerti keagungan agama Islam, mengatur segala hal untuk kebaikan manusia, untuk keselamatan manusia. Ketika orang berpakaian dengan baik, akan dihormati. Ketika wanita berpakaian dengan baik, menutup aurat, akan lebih selamat daripada orang-orang yang berpakaian seadanya. Sehingga itu adalah rahmat Allah Ta'ala kepada manusia dengan ajaran-ajaran yang sempurna. Termasuk beberapa hal yang harus dihindari, ya. Beliau sampaikan seorang muslim harus memiliki pakaian berikut ini. Yang pertama adalah pakaian orang-orang kafir yang tidak mempertimbangkan rasa malu dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis dari Imam Abu Dawud dan yang lainnya dari sahabat Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Man, siapa saja tashabbaha, menyerupai biqaumin, dengan satu kaum, fahuwa minhum, maka dia termasuk golongan mereka. Barang siapa tasyabuh jadi menyerupai. Ya. Menyerupai dalam hal apa? Menyerupai dalam hal yang menjadikan ciri khusus mereka. Ya. Perkara-perkara yang menjadi ciri khusus mereka, baik dalam masalah keyakinan, baik dalam masalah pakaian, baik dalam masalah hari raya, ya, dan yang lain-lain yang merupakan ciri khusus. Ya. Oleh karena itulah tidak boleh tasyabuh dengan orang-orang kafir dalam perkara yang menjadi ciri khusus mereka. Tidak boleh tasyabuh dengan orang-orang fasik dalam perkara yang menjadi ciri khusus mereka. Tidak boleh bertasyabuh dengan para ahli bid'ah yang menyimpang dalam perkara khusus mereka. Adapun dalam perkara yang semua umat manusia membutuhkan, ya, maka tidak mengapa, seperti masalah belajar tentang masalah ilmu pengetahuan, masalah teknologi dan sebagainya, tidak masalah. Ya. Adapun hal yang merupakan ciri khusus satu kaum, dan kaum itu kaum yang kafir atau yang menyimpang, maka tidak boleh. Ya. Karena ada jenis-jenis pakaian tertentu yang ketika orang itu memakainya, orang kan tahu ini kelompok ini. Ya, apa contohnya? Seperti orang-orang Yahudi, mereka punya pakaian khusus, topi khusus, ya enggak? Ya, baik topi yang modelnya kayak begini tapi lebih kecil lagi. Ya, ada topi yang lain yang khusus bagi mereka. Ya, pakaian yang khusus. Ya, jadi orang tahu pakaian, oh ini orang pendeta Yahudi. Oh ini pendeta Nasara dan semacamnya. Orang pakai pakaian khusus kemudian menunjukkan orang ini agamanya ini. Ini enggak boleh orang muslim pakai pakaian seperti itu. Kemudian bahwa perkataan fahuwa minhum, maka dia termasuk mereka, ya, bukan berarti menyerupai orang kafir langsung jadi kafir, tidak. Akan tapi sesuai dengan tingkatan perbuatan mereka. Jika itu kekafiran bisa menjadi kafir. Jika itu kefasikan bisa fasik. Jika itu kemaksiatan bisa maksiat. Ya, tidak kemudian menyerupai langsung jadi kafir sebagaimana zahir ayat ini, hadis ini, tidak demikian. Tapi ada perincian. Kemudian yang kedua adalah pakaian wanita. Ya, maksudnya apa? Laki-laki tidak boleh menggunakan pakaian yang khusus bagi wanita. Begitu pula sebaliknya. Wanita tidak boleh pakai pakaian yang khusus bagi laki-laki. Adapun pakaian yang bisa digunakan kedua belah pihak, ya tidak masalah. Mungkin ada pakaian-pakaian yang bisa digunakan di kedua belah pihak. Ya, seperti di zaman Nabi SAW, laki-laki ya kadang pakai izar dan perempuan juga kadang pakai izar. Ya, izar itu kalau dalam buku-buku terjemah itu biasanya diterjemah dengan sarung. Ya. Tapi kalau antum lihat orang Arab yang enggak punya sarung kayak kita di sini. Ya. Antum melihat kalau orang itu ikhram, laki-laki ikhram, ya. Laki-laki melakukan ikhram, itu mereka akan dilarang memakai pakaian berjahit. Maksud pakaian berjahit bukan berarti kain dijahit, bukan.
Ya, sebagian orang ini dijahit, ada jahitannya. Bukan itu maksudnya. Ya, pakaian berjahit itu maksudnya pakaian ya kain yang dijahit ya mengikuti bentuk-bentuk tubuh. Ya, seperti celana, kemudian baju, begitu maksudnya. Ya. Dan mereka diharuskan orang laki-laki yang ihram, ya kalau perempuan ya dalam pakaian tidak ada aturan khusus dalam bab ini. Bagi laki-laki yang ihram, ya mereka mengenakan dua pakaian, dua kain atas dan bawah. Ya, yang dua-duanya bentuknya sama. Ya. Mungkin mirip seperti selendang yang besar. Ya, jarik yang besar. Ya, dan kain itulah yang di bawah itu namanya izar. Yang kita sebut sarung. Yang di atas ya itu namanya rida. Bentuknya sama atas dan bawah. Yang dipakai di bawah itu namanya izar, yang di atas namanya rida. Tapi dalam buku-buku terjemah ya sering diterjemahkan yang bawah itu sarung, yang atas selendang. Tapi enggak ada orang Arab pakai selendang kayak kita, enggak ada. Selendang untuk gendong bayi semuanya enggak ada. Atau selendang yang kadang-kadang ditaruh enggak ada. Tapi terjemahnya begitu. Ya maka sering kita sampaikan jangan pahami dengan semata terjemah. Pahami dengan makna ya dengan bahasa Arab. Ya, jadi di zaman Nabi SAW kadang-kadang izar itu untuk laki-laki, untuk perempuan. Ya, di sini enggak masalah. Nabi SAW bersabda, la'anallahu al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa. Ya, Allah melaknat al-mutasyabbihina minar rijal. Laki-laki yang tasyabbuh bin nisa terhadap wanita. Ini hadis dari Imam Tabrani dan yang lainnya. Jadi laki-laki yang tasyabuh terhadap wanita. Atau wanita sabuh dengan laki-laki. Maksudnya dalam hal khusus mereka. Seperti pakaiannya. Kan ada pakaian-pakaian itu yang khusus untuk wanita kan ada. Ya seperti umpamanya ya gaun. Ya gaun ini untuk wanita. Jangan pakai laki-laki. Atau yang lainnya. Demikian pula pakaian ini khusus untuk laki-laki. Jangan dipakai oleh wanita. Ya. Atau juga tasabuh dalam hal yang lain yang menjadi ciri khusus. Ya, seperti umpamanya masalah gaya bicara. Beda gaya bicara laki-laki dan perempuan. Ya. Demikian pula dalam masalah kendaraan umpamanya. Ada enggak kendaraan khusus laki-laki? Ya. Ada enggak kendaraan ini khusus umumnya bagi laki-laki gitu? Perempuan jangan pakai. Ya. Bahkan ada beberapa riwayat dari para sahabat sampai masalah sandal. Ada enggak khusus sandal untuk perempuan? Ada enggak? Laki-laki jangan pakai. Enggak boleh, ini tasyabuh. Ini umum. Ya. Ini. Dan pembahasan tentang tasyabuh yang paling lengkap dibahas oleh Syekhul Islam rahimahullah dalam kitab beliau Iqtidha Shiratal Mustaqim fi Mukhalafati Ashabil Jahim. Itu ya kitab yang paling lengkap membahas ya masalah bab tasyabuh ini. Nah, gaya bicara, ya cara berjalan, pakaian, ya kemudian kendaraan dan semacamnya. Yang memang kalau ini khusus bagi laki-laki, jangan digunakan perempuan. Ya, tapi kalau kendaraan nggak ada yang khusus bagi perempuan ya. Ya. Pokoknya orang paham lah ini khusus bagi satu golongan. Ini khusus bagi laki-laki ya. Jangan dipakai yang lain. Kemudian ketiga bagian sutra. Ya ini khusus bagi laki-laki. Ya di dunia tidak boleh laki-laki pakai bagian sutra kecuali ada illah, ada sebabnya. Ya kalau bagi perempuan dibolehkan pakai bagian sutra. Ya dan sutra nanti Allah akan siapkan di akhirat. Allah akan siapkan bagi orang beriman di surga. Pasalnya Rasul mengabarkan bahwa bagian sutra diharamkan bagi kaum laki-laki dari umat beliau dan dihalalkan bagi kaum wanita. Ya. Dan para ulama juga memasukkan hal ini dalam pembahasan dan masalah hal-hal yang dilarang tentang masalah pakaian-pakaian. Ya. Nabi SAW pernah memegangi
pakaian sutra dan emas. Ya, beliau mengatakan hadzani, dua perkara ini hurimat ala dzukuri ummati, diharamkan atas laki-laki umatku, wa ukhillat li inathihinna, tetapi dihalalkan bagi perempuan mereka. Ya boleh wanita pakai perhiasan dari emas, laki-laki enggak boleh. Tidak boleh, baik itu cincin ya atau gelang ya atau yang lainnya atau kalung ya. Enggak boleh laki-laki pakai perhiasan dari emas. Adapun perempuan dibolehkan. Demikian pula sutra, ya. Laki-laki enggak boleh pakai sutra. Perempuan dibolehkan pakai sutra. Kemudian berikutnya yang keempat, pakaian yang panjangnya melebihi mata kaki. Ini bagi laki-laki. Ya, bagi laki-laki. Karena itu menunjukkan keangkuhan pribadi, kesombongan. Meskipun seseorang tidak bermaksud menyombongkan diri. Beliau Nabi SAW bersabda, "Ma asfala al-ka'baini minal izari fa finnar." Ma asfala minal ka'bain, pakaian yang panjangnya melebihi kedua mata kaki, minal izar yang berupa izar, fa finnar, maka tempatnya di neraka. Ya. Ini catatan kaki ini dari penterjemahan ya. Riwayat Imam Suyuti disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ini kayaknya tidak benar ya. Maksudnya Imam Suyuti bukan alul hadis mukharij ya. Jadi enggak ada kok. Riwayat Imam Suyuti itu enggak ada. Ya. Ini hadisnya Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari. Jadi Imam Suyuti seorang alul hadis yang hidup pada abad 9 Hijriah dan beliau bukan ulama mukharijul hadis. Beliau ulama hadis tapi bukan mukharijul hadis. Ulama mukharijul hadis itu maksudnya ulama yang menyusun kitab-kitab hadis ya dengan menyertakan sanad dia sampai Nabi SAW. Itulah kalau kita sebutkan riwayat ya Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Tabrani itu mereka mukharijul hadis. Para ulama mukharij meriwayatkan hadis dengan sanad sampai Nabi SAW. Ada Imam Suyuti beliau ulama hadis tapi bukan mukharij. Beliau hanya mengumpulkan dari yang lain, mengumpulkan dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud dan sebagainya. Beliau menyusun buku-buku tentang kumpulan hadis-hadis itu. Ya, yang terkenal seperti kitab Jami'us Shaghir karya Imam Suyuti. Juga Jami'ul Kabir karya beliau rahimahullahu ta'ala. Ini hadis dari Imam Bukhari, hadis yang sahih. Jadi Nabi SAW mengatakan bahwa kain yang melebihi mata kaki yang dari atas ya, yang menutupi mata kaki yang dari atas itu diancam dengan siksa neraka. Diancam dengan siksa neraka. Dari sini maka perbuatan yang diancam dengan neraka maksudnya dosa besar. Masuknya dosa besar. Dan hadis ini Imam Al-Bukhari hadis yang sahih. Banyak sekali hadis-hadis tentang masalah ya larangan isbal bagi laki-laki. Yaitu ya pakaian yang menjulur di bawah kedua mata kaki. Apalagi sampai ya menyeretnya. Ini tidak dibolehkan. Sebagian sahabat mengatakan bahwa Nabi SAW ya beliau pernah mengatakan izratul mu'min ila nisfi saqain. Ya. Sifat sarung seorang mukmin itu di pertengahan betis. Ya. Jika dia enggak mau boleh di bawahnya. Jika dia enggak mau boleh di bawahnya. Ya. Akan tapi tidak ada hak bagi mata kaki terhadap kain. Ya. Jadi sifat ya sarung atau sifat kain dari atas ke bawah seorang mukmin pertengahan betis. Kalau enggak mau boleh di bawahnya, boleh di bawahnya, tapi tidak boleh menutupi mata kaki. Dan hadis banyak sekali. Bahkan sebagian ulama menyusun buku-buku khusus tentang bab ini. Menyusun buku-buku khusus ya tentang bab ini. Sebagian sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Sebagian orang beranggapan bahwa isbal ya menutupi mata kaki bagi laki-laki jika tidak dengan kesombongan maka tidak mengapa. Ya dengan dalil hadis dari sahabat Abdullah bin Umar ya tentang perkataan Nabi SAW kepada Abu Bakar As-Siddiq.
Yang Nabi mengatakan lasta minal khuyala. Engkau tidak termasuk orang yang sombong. Ya. Tetapi orang yang membaca hadis dengan lengkap akan tahu bahwa anggapan itu tidak benar. Ya, karena hadis itu hadisnya panjang, ya. Yang mana Abdullah bin Umar waktu itu pakai sarung baru. Kemudian Nabi mengatakan, "Ya Abdullah, wahai hamba Allah, wahai Abdullah bin Umar, in kunta Abdullah farfa taubaka izaraka." Wahai Abdullah, namanya Abdullah bin Umar, "Ya Abdullah, jika kamu benar hamba Allah, angkat sarungmu." Dia pun angkat. Angkat lagi, ya angkat. Ya. Kemudian Abdullah bin Umar ditanya perawi muridnya, "Sampai mana kamu mengangkat?" "Pertengahan betis." Kemudian Nabi SAW mengatakan setelah itu, "Man jara thawbahu khuyala," barang siapa yang menyeret kainnya dengan sombong, lam yangdurillahu yaumal qiyamah, Allah akan melihatnya dari kiamat. Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, sarung saya kadang-kadang melorot." Ya, biasanya enggak melorot, biasanya enggak isbal, tapi kadang-kadang melorot. Kalau enggak kurang pas, enggak diperhatikan. Nabi mengatakan, "Lasta minal khuyala," kamu enggak termasuk sombong. Abu Bakar biasanya enggak isbal, tapi kadang-kadang turun sendiri, enggak sengaja. Ya, maka Nabi mengatakan kamu enggak termasuk sombong. Hadis ini pakai dalil sebagian orang yang mengatakan kalau enggak sombong enggak masalah. Syekh Utsaimin membantah hal tersebut dengan dua perkara. Pertama, Abu Bakar As-Siddiq isbalnya enggak sengaja. Kamu sengaja. Yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq ya dikatakan oleh Nabi SAW, dipersaksikan oleh Nabi SAW, kamu tidak termasuk orang yang sombong. Siapa yang menjadi saksi? Nabi SAW. Kamu siapa yang menyaksikan? Siapa kamu yang menyaksikan kamu enggak sombong? Siapa? Kamu sendiri menyaksikan saya enggak sombong. Bagaimana mungkin orang mengatakan saya enggak sombong? Sedangkan dia menyelisihi perintah Nabi. Berikutnya dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Dawud yang sahih, Nabi SAW mengatakan, la tusbilil izar fa inna isbal minal khuyala. Hadis yang sahih dari Imam Abu Dawud. Kamu jangan isbal. Isbal itu termasuk kesombongan, kata Nabi SAW. Hadisnya sahih dari Imam Abu Dawud. Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani membahas hal ini panjang lebar dalam kitab Fathul Bari, Sarah Sahih Bukhari. Ya, kemudian kesimpulan beliau setelah pembahasan panjang lebar, beliau nukil pendapat para ulama yang banyak. Ya. Beliau kemudian menyimpulkan baik sombong atau enggak sombong hukumnya terlarang. Dengan kesombongan lebih besar dosanya. Ya. Dan isbal itu membawa kepada kesombongan. Ya. Itulah tentang pembahasan hal ini yang zaman sekarang ya banyak orang yang mungkin belum memahami. Maka juga kita kalau mengingatkan dengan cara yang baik. Nabi SAW pernah melihat seseorang laki-laki di pasar. Ya. Kemudian beliau dari belakang menyentuh dengan tongkatnya. Menyentuh dengan tongkatnya dari belakang, mencolek dengan tongkatnya di belakang. Sahabat tersebut menoleh. Kata Nabi SAW, kamu menjadikan aku sebagai panutan enggak? Iya, iya Rasulullah. Lihat sarungku, kata Nabi SAW, di pertengahan betis. Maka dia angkat sarungnya di atas pertengahan betis. Dia termasuk beruswah kepada Nabi SAW. Menjadikan teladan Nabi SAW dalam hal tersebut. Hadis ini banyak sekali. Ya, saya juga pernah menulis makalah di hal ini. Saya kumpulkan hadis-hadis ya dan penjelasan para ulama ya udah pernah kita sebarkan tulisan hal ini. Ya, tetapi kita sebutkan tadi mungkin banyak orang yang belum paham. Ya perlu dijelaskan dengan baik. Ya, dengan hikmah. Ya, karena saya sendiri pun dulu menerima itu juga bertahun-tahun. Anggapan saya dahulu kalau enggak sombong enggak apa-apa. Dulu begitu.
Tapi alhamdulillah dengan baca ini, lihat penjelasan para ulama, oh ternyata seperti ini. Dan seorang mukmin itu sifat mereka sami'na wa ata'na. Kita mendengar, kita taat. Ya, itu sifat seorang mukmin. Apalagi jelas Nabi SAW memerintahkan angkat sarung, dan Nabi melarang ya dengan ancaman seperti ini. Ya. Kemudian juga perlu kita sampaikan bahwa hadis-hadis atau ayat-ayat yang memberikan ancaman dengan neraka dan semacamnya, ya, itu dalam prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, itu tidak mesti kemudian menghakimi bahwa orang tersebut pasti masuk neraka. Ya. Tetapi ini ada sebab, perbuatan ini sebab yang bisa menyebabkan masuk neraka. Ini sebab yang bisa menyebabkan orang masuk neraka. Apakah pasti masuk neraka? Belum tentu. Ya, karena sesuatu terjadi apabila ada sebabnya dan tidak ada penghalang. Orang kafir itu sebab masuk neraka. Apakah ketika orang kafir di dunia, kita lihat umpamanya orang kafir di dunia, pasti dia nanti masuk neraka? Belum tentu. Kenapa? Bisa jadi ada penghalang. Apa penghalang? Bisa jadi dia bertobat sebelum matinya. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ketika dalam perang Uhud, dia sebagai komandan perang Quraisy dalam keadaan kafir. Ya. Enggak boleh orang mengatakan orang ini pasti masuk neraka. Akhirnya beliau kan bertobat. Bisa dipahami ya? Jadi ketika kita mengatakan ini ya sebab masuk neraka, ini bukan berarti menghukumi pelakunya. Ya, karena sebagian orang yang enggak paham kaidah-kaidah agama, ya ketika dikatakan ya satu perbuatan ini menyebabkan masuk neraka, kemudian dianggap mesti masuk neraka, suka menghukumi masuk neraka. Padahal yang dihukumi perbuatannya bukan orangnya. Kita nggak sebut nama orang, nggak sebut nama organisasi. Ini perbuatannya nih. Ya, bisa jadi ada penghalang, mungkin dia taubat, mungkin dia belum tahu sehingga karena hukum. Mungkin dia terpaksa melakukannya, ya. Atau mungkin dia nanti mendapatkan musibah, ya dengan musibah itu dosanya terhapus. Atau mungkin Allah memberikan rahmatnya sehingga mengampuninya. Atau mungkin dapat syafaat dari nabi-nabi yang memberikan syafaat, ini kita nggak tahu. Tapi ini perbuatan ini menyebabkan ini. Ya ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya berbeda dengan akidah Mu'tazilah yang berpendapat bahwa ancaman pasti terjadi. Ancaman Allah dan Rasulnya pasti terjadi. Ini akidah Mu'tazilah. Karena di antara akidah mereka mengatakan infadul wa'id. Ancaman pasti terjadi. Kalau Ahlussunnah enggak. Ancaman itu ada sebab. Akan terjadi itu apabila tidak ada penghalang. Penghalang itu apa? Ada taubat. Ya, ada mungkin kebodohan, mungkin orang itu dipaksa, atau dia dapat rahmat Allah, mungkin dapat syafaat, mungkin dapat musibah-musibah yang menghapus dosanya. Ya, maka Ahlussunnah nggak suka menghukumi orang per orang, tapi menghukumi apa? Perbuatannya, perkataannya, akidahnya, nggak orang per orang. Ini mungkin kita perlu sampaikan ya supaya orang nggak salah paham. Kemudian yang kelima, pakaian bergambar makhluk bernyawa, baik itu manusia maupun binatang. Rasulullah SAW bersabda, la'anallahul musawwirin. Allah melaknat orang-orang yang membuat gambar makhluk bernyawa. Musawwirin artinya pembuat surah. Pembuat surah. Surah di sini memiliki dua makna. Pertama adalah patung makhluk bernyawa, ya patung manusia, patung hewan, ya atau patung khayalan, ya dewa ini yang khayalan, nggak ada kenyataannya. Ya, itu surah. Kemudian surah yang lain gambar, ya baik gambar di tirai, gambar di baju, ya dan sebagainya dari gambar-gambar makhluk bernyawa. Ini hadis tentang ini banyak sekali. Dan ancamannya keras, ya ancamannya keras. Sebagian orang berpendapat dengan pendapat yang tidak benar bahwa larangan tersebut illahnya, sebabnya adalah karena gambar itu disembah atau dikhawatirkan disembah.
Ya. Padahal dalam hadis-hadis Nabi SAW menyebutkan dan itu dipahami para ulama bahwa ilahnya perbuatan tersebut menyerupai perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca kelengkapan hadis itu, ya, Nabi menjelaskan ini alladzina, Nabi mengatakan dalam hadis Imam Bukhari Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, alladzina yudhahiuna khalqallah. Mereka itu menyerupai ciptaan Allah. Ya, membuat gambar makhluk bernyawa, patung makhluk bernyawa menyerupai ciptaan Allah SWT. Ya, Allah yang membuat gambar manusia, bentuk manusia, wajah manusia. Berapa jumlah manusia sekarang? Di dunia? Nggak tahu. Ya nggak apa-apa, nggak tahu nggak apa-apa, nggak dosa. Ya, mungkin sekitar 7 miliar. Ada nggak wajah manusia yang sama? Ada nggak wajah manusia yang sama? Kata orang kembar, ada nggak yang sama persis? Pasti ada bedanya. Allah yang membentuknya, Allah yang membuatnya. Jangan meniru perbuatan Allah Ta'ala. Itu dosa besar, diancam dengan neraka. Ya. Dan itu juga sarana bisa menjadikan kemusyrikan. Ya. Itu. Jadi larangan itu banyak sekali. Dalam hadis Imam Bukhari Imam Muslim, ya, sahabat Abdullah bin Abbas menyatakan bahwa Nabi langsung bersabda, ya, kullu musawwirin finnar, semua pembuat surah di neraka. Dan mereka akan dipaksa untuk memberi nyawa terhadap buatannya. Dan mereka nggak akan bisa. Dan Allah akan memberikan nyawa untuk menyiksa mereka. Kemudian ada seorang yang menghadap beliau dan mengatakan, pekerjaan saya membuat surah. Membuat gambar-gambar makhluk bernyawa. Kata Abdullah bin Abbas, ya, buatlah yang tidak bernyawa, gunung, pohon, dan semacamnya. Ya, kalau nggak bisa, buatlah itu. Ya, gunung-gunung, pohon-pohon, dan sebagainya. Kan bisa. Ya, pemandangan alam, ya, pohon-pohon, gunung, dan sebagainya. Ya, bahkan pernah saya dengar ada salah seorang wali santri di satu pondok pesantren, ya, itu dia melukis tentang lukisan alam, ya, dan dia pilih bukan gambar makhluk bernyawa, itu harganya juga ratusan juta. Salah seorang wali murid di sebuah pondok. Ya, saya dengar beliau seorang pelukis dan ratusan juta nilai itu gambarnya. Ya, itu. Maka pilih yang menyelamatkan di dunia dan akhirat. Kemudian yang keenam, pakaian ketat yang menggambarkan lekuk tubuh atau pakaian transparan yang menampakkan warna kulit, sehingga hakikat menutup aurat tidak terwujud apabila keadaan demikian. Ya, jadi di antara, ya, hikmah dari pakaian adalah untuk menutup aurat. Demikian pula untuk sebagai perhiasan bagi manusia. Sebenarnya Allah sebut dalam Al-Quran dalam surat Al-A'raf ayat 26, Allah mengatakan, ya Bani Adam, wahai anak-anak Adam, wahai manusia, qad anzalna alaikum libasa, kami telah menurunkan pakaian kepada kamu, yuwari sawatikum, yang menutupi aurat kamu, warisha, dan sebagai perhiasan. Ya, dengan pakaian maka menutupi aurat. Dan menutup aurat itu, ya, ada dua perkara. Pertama, menutup warna kulit. Menutup warna kulit. Oleh karena itulah kain yang transparan enggak cukup. Ya. Jika menampakkan aurat. Ya, dan aurat laki-laki, ya, dari pusat sampai lutut. Ya, ulama beda pendapat tentang paha. Tentang paha bagi laki-laki apakah termasuk aurat, ya. Tetapi dalam banyak hadis Nabi merintahkan sahabat untuk menutup paha. Ya, dan hadisnya banyak riwayatnya sehingga dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau Irwaul Ghalil. Tetapi kadang-kadang Nabi pernah pahanya terlihat.
Tapi bukan kebiasaan beliau. Dan itu kadang-kadang terjadi. Ya. Oleh karena itulah kebiasaan yang seharusnya menutup paha bagi laki-laki. Ya. Kemudian juga bagi perempuan aurat itu adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Ini jumhur ulama, mayoritas ulama. Ya. Sebagian ulama mengatakan wajah termasuk aurat yang harus ditutupi. Ini banyak pendapat dari para ulama Saudi Arabia. Tapi jumhur ulama dulu dan sekarang mengatakan wajah ya bukan aurat yang wajib ditutupi, tetapi jika ditutupi itu lebih utama. Ya, apalagi di zaman sekarang yang banyak fitnah. Ya, maka dengan kain yang tipis transparan ini tidak cukup untuk menutupi aurat. Yang kedua adalah pakaian yang ketat sampai menggambarkan lekuk-lekuk tubuhnya. Ini juga tidak menutup aurat. Oleh karena itu dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW menjelaskan ya bahwa ada dua golongan penduduk neraka, sinfani min ahli nar. Ada golongan dari penduduk neraka yang belum muncul. Nanti akan muncul. Ya. Yang pertama adalah qaumun ma'hum siyad. Ya, kelompok laki-laki yang membawa cemeti-cemeti. Yadribunan nasabiha. Mereka memukuli orang-orang dengan cemeti-cemeti itu. Ada kelompok-kelompok orang laki-laki yang suka memukuli orang-orang yang enggak berdosa, enggak bersalah. Ya. Di zaman Nabi belum ada orang seperti ini, ya. Karena mukul orang dengan tanpa hak itu termasuk ya kezaliman berkaitan dengan masalah tubuh. Apalagi saya melukai, apalagi saya membunuh. Ya. Tapi kita lihat zaman sekarang, ya banyak kelompok-kelompok ya anak muda atau mungkin orang tua, kelompok-kelompok kejahatan yang suka memukuli orang-orang mungkin enggak bersalah. Ada enggak seperti itu? Ya. Bahkan di sebagian kota-kota orang takut kadang keluar. Kenapa? Kalau ketemu orang seperti itu akan ya jadi masalah. Ya ada geng-geng motor umpamanya bawa senjata, ketemu orang disabet begitu saja enggak ada masalah apa-apa. Ini Nabi sudah menjelaskan akan muncul orang seperti ini. Ahlun nar. Di zaman Nabi belum ada. Memukul orang enggak bersalah. Melukai orang enggak bersalah, membunuh orang yang bersalah. Terjadi. Yang kedua adalah nisaun kasiyatun ariyatun. Wanita-wanita yang mereka berpakaian tapi telanjang. Berpakaian tapi telanjang. Ya. Ma'ilatun mumilatun. Mereka orang-orang yang condong, yang mencondongkan orang lain. Ya. Ru'usuhunna ka aslimatil bukhut. Kepala mereka seperti punuk-punuk unta. Ya. Ada wanita seperti itu, pakai pakaian tapi telanjang. Di antara penjelasan para ulama ahlul hadis, mereka pakai pakaian tapi tidak menutupi auratnya. Pakaian yang tipis. Pakaian yang ya ketat. Ada enggak orang seperti wanita seperti ini zaman kita? Ya. Kadang-kadang kita lihat kita yang malu, mereka enggak malu. Ya, senam di pinggir jalan. Ya, atau bahkan jalannya ditutup untuk senam. Ya. Dengan pakaian yang ketat. Ya, enggak punya malu. Ada yang mungkin sudah agak tua juga. Maunya muda terus. Ya, apa tujuan hidup itu sih? Ya, enggak tahu malu. Kita kadang yang lewat aja malu. Malu. Ya, berjoget di tempat seperti itu. Ya, itu termasuk ya Nabi mengatakan calon penghuni neraka. Tapi kita sebut ini ancaman, ya. Jangan langsung kita lewat kaum penghuni neraka, jangan. Ya. Itu bukan suatu yang hikmah. Ya, untuk memberikan peringatan. Ya. Kemudian terakhir di sini cara berpakaian seorang muslimah. Apabila seorang muslim dituntut mengenakan pakaian dengan kriteria yang cukup ketat,
Ya, supaya benar-benar bisa menutupi aurat, maka wanita muslimah juga dituntut untuk melakukan hal yang sama. Bahkan dengan penekanan yang lebih jauh, lebih kuat dan peringatan yang lebih tegas sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Allah berfirman, "Ya ayuhan nabiyyu, wahai nabi, qul li azwajik, katakanlah kepada istri-istrimu, wa banatik, anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, dan istri-istri kaum mukminin, yudnina 'alaihinna min jalabibihinna." Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Jalabib dalam ayat ini jamak dari jilbab. Jalabib itu jamak dari jilbab. Sebagian orang menganggap jilbab itu penutup kepala. Jilbab itu penutup kepala. Penutup kepala dalam bahasa Arab itu bukan jilbab. Jilbab itu penutup kepala, bahasa Arab itu khimar, pakai kha. Khimar. Ya, khimar. Ya, pakai kha. Ya. Jamaknya khumur. Ya, jamaknya khumur. Ya. Dan Allah sebut dalam Al-Qur'an, "Wadribna 'alaihinna bi khumurihinna." Ya. Ala juyubihinna. Hendaklah para wanita itu menutupkan khumur mereka, kerudung mereka, penutup kepala mereka, kejuyub mereka, kebelahan baju mereka ditutupi dengan kerudungnya. Jadi kalau kerudung penutup kepala itu jamaknya khimar, itu bahasa Arabnya khimar, jamaknya khumur. Adapun jilbab, coba antum lihat di terjemah dari Depak, itu bagus penjelasannya. Masalah jilbab. Jilbab itu kain yang besar yang menutupi mayoritas tubuhnya dari atas. Oleh karena itulah sebagian ya orang mengatakan jilbab itu seperti mukena kita. Itu jilbab. Ya, adapun kerudung itu bukan jilbab bahasa Arabnya. Kerudung itu khimar bahasa Arabnya atau khumur. Seperti yang Allah sebutkan dalam surat An-Nur. Ya, khumur. Yaitu kerudung kepala. Adapun jilbab itu kain besar yang menutupi mayoritas ya, tubuh perempuan dari atas ke bawah. Dikatakanlah Syekh Al-Albani belum menjelaskan dalam kitab beliau Jilbab Maratil Muslimah ya, bahwa wanita diharuskan pakai khumur, khimar, kerudung kepala dan pakai jilbab sebagaimana dalam ayat ini. Dan begitu pula para wanita sahabat zaman dahulu. Hendaklah mereka mengulurkan jilbab mereka ya, ke seluruh tubuh mereka. Ini terjemahan di sini ya. Terjemahan di sini ya. Ke seluruh tubuh mereka. Syekh Al-Albani mengatakan yudnina, dia kata idna. Kemudian beliau sebutkan tentang penafsiran para sahabat dalam kitab tersebut. Idna itu ya, itu mengulurkan sebagian jilbabnya ke wajahnya, tapi tidak sampai menutupinya. Itu penafsiran ayat ini ya berdasarkan beberapa sahabat yang disebut oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitab beliau Jilbab Mar'atil Muslimah. Kemudian Syekh Al-Albani dahulu kitab itu judulnya dahulu Hijab Mar'atil Muslimah. Judul asalnya Hijab Mar'atil Muslimah. Kemudian setelah itu cetakan berikutnya dirubah oleh beliau dengan judul Jilbab Mar'atil Muslimah. Dan dalam muqaddimah beliau jelaskan kenapa dirubah ya maknanya apa judulnya, karena hijab dengan jilbab beda maknanya. Hijab itu di rumah. Ya. Hijab itu di rumah. Wa idza sa'altumuhunna fas'aluhunna min wara'il hijab. Jika kamu hai para sahabat meminta barang dari istri Nabi, mintalah di balik hijab. Hijab itu di rumah, ya, ada tirai di rumah, ya, atau tembok atau semacamnya untuk memisahkan, itulah hijab. Harus dikenakan, bukan hijab. Tapi sekarang sudah jadi istilah internasional. Kalau hijab itu jilbab, istilah internasional. Ya, kalau kita baca penjelasan Syekh Al-Albani bukan seperti itu. Ya, dalam ayat juga bukan seperti itu. Ayatnya hijab itu rumah, di rumah. Itu hijab. Kalau yang dipakai itu jilbab atau khimar juga, kerudung, jilbab itu yang dipakai. Ya, tapi begitulah. Ya,
sudah umum di mana-mana, ya. Sudah nggak masalah asalkan kita paham. Karena banyak kadang-kadang bahasa itu sudah terlanjur kurang tepat, tapi begitulah yang orang omongkan, ya sudah nggak apa-apa, yang penting paham. Endang godok witang kono, witang digodok meneh, ya. Masak sego, ya masak beras, masak sego. Ya udah paham ya ora apa-apa. Dzalika adna ya'rafna fala yu'dzain. Ya. Yang demikian itu supaya mereka mudah dikenal sehingga mereka tidak akan diganggu. Ya, mereka tidak akan diganggu. Ya, kita lihat ya, orang yang wanita yang bahkan baik, sopan, ya, lebih aman dari gangguan daripada wanita yang pakaian seadanya. Ya. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Cara berpakaian untuk menjaga kehormatan muslimah, baik menjaga agama maupun dunianya, adalah menutup sekujur tubuhnya, termasuk wajah serta kedua telapak tangannya. Ya. Tidak halal bagi wanita muslim untuk membuka auratnya sedikit pun di hadapan laki-laki asing yang bukan mahram atau di hadapan wanita kafir. Ya. Dengan kita sebutkan tadi tentang khilaf para ulama, ya, tentang apakah wajah dan telapak tangan wanita termasuk aurat. Jumhur ulama mengatakan bukan aurat. Dan banyak kejadian di zaman Nabi SAW, wanita-wanita sahabat tidak menutupi wajah mereka. Ya, banyak kejadian-kejadian seperti itu. Ya, ada yang menutupi wajahnya, ada yang tidak. Dan banyak sekali yang seperti itu, sebagian jelas oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau Jilbab Maratil Muslimah. Dikata lebih mengatakan bahwa menutup wajah bagi wanita itu keutamaan. Keutamaan, tapi bukan kewajiban. Orang melakukan itu utama, tapi bukan kewajiban. Melakukan itu keutamaan dan keselamatan. Ya, tapi mungkin di sebagian daerah orang belum bisa, ya nggak masalah. Ya. Karena di zaman Nabi pun banyak sahabat yang tidak menutup wajahnya dari sahabat wanita. Menutup lebih utama. Ya, begitu yang sahabat ini terapkan berkeluarga beliau. Beliau jelas dalam kitab tersebut. Beliau tidak mewajibkan keluarganya, tetapi putri-putri beliau menutupi wajahnya. Karena tahu itu keutamaan. Sedangkan menampakkan aurat di hadapan saudarinya sama muslimah, dan terutama yang mempunyai hubungan kerabat dan nasab, maka diperbolehkan bagi wanita muslim menyingkap anggota tubuh yang harus dibasuhnya pada saat berwudu, dan anggota-anggota badan sebagai tempat dipakainya perhiasan. Ya, telinga, ya, tangan, wajah, ya, yang biasa dibasuh ketika wudu, ya, tidak apa-apa di hadapan sesama muslimah atau di hadapan mahramnya. Begitu juga di hadapan laki-laki yang menjadi mahram. Itu orang-orang yang haram menikah dengannya, yang haram menikah selamanya. Seperti ayah, kakek, saudara, laki-laki, paman dari pihak ayah, serta paman dari pihak ibu. Ya, demikian ya penjelasan tentang masalah pakaian. Alhamdulillah, ya, semoga Allah yang Maha Agung memudahkan kita mensyukuri nikmat-nikmatnya, menghiasi kita dengan kebaikan takwa lahir dan batin dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang kita sampaikan. Alhamdulillah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab ini dalam pembahasan berikutnya. Dan sebelum kita akhiri, mungkin ada yang ingin disampaikan, ingin ditanyakan, kami persilahkan jika ada. Bismillah. Iya, moga. Ada nggak ini? Di depan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terkait dengan masalah pakaian tan. Di zaman era politik sekarang ini kan banyak partai yang memberikan kaos
yang bergambar orang tertentu. Ini terkait poin kelima, jangan memakai pakaian yang bergambar bernyawa. Apakah itu dalam masuk kategori tersebut, Tat? Jadi mungkin partai A menggambar wajah si A, sedangkan kita kadang berorasi bersama-sama memakai gambar si A tersebut. Mohon pencerahannya. Kemudian masalah terkait yang membuat gambar yang berwujud menyamai dengan Allah, termasukkah orang-orang tukang sablon itu di dalamnya? Karena banyak sekali pesanan walaupun sederhana ulem itu pun sekarang banyak ditambahkan wajah-wajah yang punya digawi. Terima kasih. Assalamualaikum. Pertama ya, hidup di dunia itu kan nggak lama. Hidupnya itu nggak lama. Ya, hidup di dunia ini kan sudah berlangsung nggak tahu berapa juta tahun. Ya, sebab Nabi Adam sampai sekarang kan sudah lama kehidupan di dunia ini. Tapi hidup orang-orang di dunia kan nggak lama. Hidup yang kekal abadi di akhirat nanti. Dan di akhirat itu ada surga dan neraka. Jalannya udah jelas. Ya, bahwa surga itu dengan iman, dengan amal soleh. Neraka itu dengan meninggalkan iman, dengan kekufuran dan lain sebagainya. Jalan sudah jelas. Oleh karena itulah hendaklah orang itu lebih mementingkan urusan akhirat yang kekal abadi daripada urusan dunia. Di akhirat itu ada surga dan neraka, dan surga itu mahal. Surga itu mahal. Yang mengatakan mahal itu Nabi sendiri dalam hadis yang sahih Imam At-Tirmidzi. Nabi mengatakan inna sil'atallahi ghaliyatun. Sesungguhnya barang dagangan Allah itu mahal. Inna sil'atallahil jannah. Sesungguhnya barang dagangan Allah Ta'ala itu surga. Bagaimana tidak mahal? Itu kenikmatan abadi selama-lamanya. Bangunannya, batunya ada yang dibuat dari emas. Ada yang dibuat dari perak. Kemudian sungai-sungai surga itu ada yang mengalir susu murni. Ada yang mengalir madu murni. Ada yang mengalir air yang nggak pernah berubah bau. Demikian pula ada yang mengalir khamr yang tidak akan memabukkan. Orang yang selalu sehat nggak pernah sakit. Selalu muda nggak pernah tua. Hidup selamanya. Maka suatu barang yang mahal memang perlu berjuang untuk meraihnya. Dan meraihnya adalah dengan iman, dengan takwa, dengan amal saleh, dengan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan. Dan termasuk kemaksiatan sudah jelas tentang membuat surah. Ya, tentang membuat surah. Ya. Oleh karena itulah, seperti hal yang disebutkan tadi, yang jelas itu gambar makhluk bernyawa. Kita tinggal pilih dunia atau akhirat, begitu saja kan selesai. Iya enggak? Ya, kalau bisa saya nerimanya ya enggak pakai gambar gitu. Ya enggak? Kan bisa. Kalau nekat pakai gambar ya monggo tempat yang lain. Kalau nanti enggak ada yang pesan gimana? Allah kan Ar-Razzaq. Allah yang maha pemberikan rezeki. Ya hidup itu santai saja. Sebentar di dunia itu. Dan perlu kita ketahui ya bahwa kaum muslimin kita tahu hidup ya di sekarang ini ya banyak dalam kehinaan, kelemahan dan sebagainya. Ya. Umat Islam sepakatlah di mana-mana umat Islam ya banyak terhina dan lain sebagainya, dikalahkan dan sebagainya. Ya. Kemudian bahwa kemuliaan umat Islam itu dengan kembali kepada agamanya. Kembali kepada agamanya. Dalam hadis Imam Abu Dawud, Imam Al-Hakim dari sahabat Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Nabi langsung mengatakan, idza tabayatul al-ainah, idza tabayatumul ainah,
Jika kamu berjual beli dengan sistem inah, ini bentuk sistem riba. Wa khatum al-dzabal baqar wa raditum bizara, dan kamu selalu memegangi ekor-ekor sapi, kamu ridho dengan pertanian. Ini para ulama mengatakan maksudnya orang sibuk ngurusi dunia saja. Wa taraktumul jihada, dan kamu meninggalkan jihad membela agama Allah Ta'ala, lupa kewajiban kepada Allah Ta'ala. Nabi mengatakan sallallahu alaikum dullan, Allah pasti akan menimpakan kehinaan kepada kamu. La yang siuhu angkum, Allah tidak akan menghilangkan dari kamu kehinaan itu hatta tarji'u ila dinikum, sampai kamu kembali kepada agama kamu. Di kemuliaan kaum muslimin dengan kembali kepada agama mereka. Ada masalah akidah, ada masalah ibadah, ada masalah akhlak, kembali kepada agama mereka. Jika mayoritas kaum muslimin kembali kepada agama mereka, beriman dengan baik, beramal saleh dengan baik, Allah akan memberikan kemuliaan. Ya, bukanlah kemuliaan itu dengan partai atau dengan politik atau bahkan dengan mendapatkan kekuasaan, bukan. Bukan. Nabi SAW pernah ditawari untuk menjadi raja ketika berdakwah di Makkah. Jadi kalau dakwahmu itu wahai Muhammad, kamu ingin jadi raja, kami jadikan kamu raja. Kalau dakwahmu itu kamu ingin kaya, kami jadikan kamu orang yang paling kaya. Kalau dakwahmu itu pengen kamu itu mendapatkan wanita cantik, kita carikan wanita yang paling cantik. Tapi kamu tinggalkan itu, dakwah kamu itu. Ya, yang menjelek-jelekan dan kamu syirikan. Tinggalkan dakwah kamu. Tapi boleh menolak itu semua. Kemuliaan bukan dengan itu. Ya, kemuliaan dengan agama ini. Ya, sebagian orang menyangka kalau orang itu sudah mendapatkan kekuasaan umpamanya semuanya akan jadi beres. Ya, sebagian kelompok di kalangan kaum muslimin menganggap kalau khilafah sudah tegak semuanya beres. Kemuliaan dengan itu, ya. Bukankah di zaman Khulafaur Rasyidin, di waktu Khalifah Ali bin Abi Thalib, beliau seorang khalifah, Khulafaur Rasyidin, manusia terbaik di zamannya, beliau tegakkan syariat Allah Ta'ala, apakah masyarakat beres semuanya? Timbul kelompok Khawarij, kelompok ini. Ya. Jadi kebaikan negara itu dengan masyarakatnya. Ya, kembali kepada agama, Allah akan berikan kebaikan. Allah akan bukakan berkah di langit dan bumi ketika mereka itu beriman dan bertakwa. Ya. Ketika pimpinannya seorang muslim yang baik, tapi masyarakat yang nggak mau mengikuti Islam gimana? Bukankah pernah ada di antara kaum muslimin yang jadi pemimpin di negaranya, tapi masyarakatnya nggak siap, akhirnya juga terkalahkan juga. Seperti di Mesir, pernah salah seorang presidennya dari kalangan organisasi Islam, tapi kemudian dijatuhkan lagi. Di Pakistan, Jenderal Ziaul Haq pernah jadi presidennya, tapi kemudian beliau dibom ketika naik pesawat. Masyarakatnya belum siap. Maka kemuliaan itu dengan kembali kepada agama Islam ini, dengan ketaatan, ya, dan surga itu mahal, ya. Begitu, semoga bisa dipahami. Jadi Allah SWT, ya, beliau berfirman, ya Bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ya, wahai Bani Adam, pakailah pakaianmu inda kulli masjid, di setiap masuk masjid. Dalam surat Al-A'raf. Ayat ini turun berkaitan dengan kebiasaan orang Arab jahiliyah yang mereka itu tawaf di Ka'bah dengan telanjang. Yang ini bid'ah mereka, bid'ah orang-orang Arab jahiliyah, membuat bid'ah tawaf dengan telanjang. Mereka mensyaratkan tawaf itu harus dengan pakaian suci. Kemudian orang-orang datang dari berbagai kota menuju Makkah itu pakaiannya enggak suci karena mereka orang jahiliyah, mesti banyak maksiat. Maka harus beli pakaian dari kota Makkah yang suci. Ya, jadi dagangnya berlaris itu. Ya, kalau mereka enggak bisa beli,
ya bisa memakai pakaian yang dikasihkan orang Quraisy. Ya, kalau mereka nggak beli, nggak dipakai, nggak diberi pakaian sedekah, ya sudah, tawaf dengan telanjang, laki-laki dan perempuan. Maka turun ayat ini yang melarang perbuatan tersebut. Ya Allah sebutkan di sini ya supaya menggunakan zina, pakaian yang baik. Pakaian yang baik. Dalam buku-buku fikih memang sering disebutkan di antara syarat sahnya salat menutup aurat. Ya, itu hampir mungkin dalam semua buku-buku fikih. Di antara syarat sahnya salat menutup aurat. Tetapi para ulama mengingatkan seperti Syekhul Islam rahimahullahu taala ya bahwa di dalam salat itu tidak cukup menutup aurat. Karena laki-laki yang salat itu harus menutupi kedua pundaknya atau salah satu dari pundaknya. Harus tertutup. Walaupun pundak dengan sepakat bukan aurat. Bukan aurat. Ya. Dari sini maka Syekhul Islam mengatakan beda. Apa yang harus ditutupi ketika dalam sholat dengan di luar sholat. Laki-laki boleh membuka pundaknya di luar sholat. Mungkin ketika bekerja atau semacamnya. Itu bukan aurat. Tapi ketika sholat harus ditutupi. Ini menghadap Allah Ta'ala. Dan Nabi melarang orang sholat dengan membuka kedua pundaknya. Oleh itulah di antara kesalahan orang yang haji atau umrah yang disebutkan para ulama ketika mereka tawaf kudum ya kan disyariatkan iltiba. Iltiba itu ini dibuka. Ya, pundak ini dibuka ketika tawaf. Kemudian setelah itu disyariatkan untuk sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Sebagian mereka tetap dibuka. Ini salah, ini ditutup. Ittiba itu hanya ketika tawaf. Kudum saja, tawaf ya, pertama saja. Setelah itu ditutup. Itu diantara diingatkan para ulama tentang kesalahan yang haji dan umrah. Wanita ketika di luar ya, wanita itu ya ketika di dalam rumah boleh membuka kepalanya. Di rumahnya bukan aurat, rambut wanita. Tetapi ketika dia sholat wajib menutupnya. Walaupun di rumah, walaupun seorang diri. Padahal ketika dia di rumah, bukan aurat. Nabi langsung mengatakan, la yaqbalullahu salata imra'atin illa bi khimarin. Allah tidak akan menerima sholat seorang wanita ya, yang sudah dewasa kecuali dengan memakai khimar, penutup kepala. Dari sini maka beda antara apa yang harus ditutupi ketika dalam keadaan sholat dan di luar sholat. Berikutlah Abdullah bin Umar ya pernah bertemu dengan seseorang yang akan pergi sholat dengan pakaian seadanya. Beliau menanyakan, kamu kemana? Mau sholat? Kalau kamu mau menemui orang juga pakainya seperti ini. Ya enggak pakai pakaian bagus. Allah lebih berhak untuk kamu berpakaian yang bagus. Nah, itu disebutkan oleh Syekh Masyhur Hasan Salman dalam kitab beliau Al-Qaulul Mubin fi Akhta'il Musallin. Afwan Ustaz, sedikit menambah, kita kadang menjumpai di kampung itu kan banyak jamaah putri yang mungkin ibu-ibu yang sudah tua itu kadang sholat kakinya terbuka, Tad. Mungkin pas sujud gitu. Tad. Nah ini apakah termasuk pembatal sholat juga ataukah mungkin ada penjelasan yang lain? Tad? Ya. Kalau kakinya terbuka ya dari wanita apalagi udah tua ya memang ada khilaf di kalangan para ulama apakah qadam telapak kaki itu termasuk aurat bagi perempuan. Tapi pendapat yang rajih itu termasuk aurat. Ya maka diberitahu tanggal tersebut jika mereka belum tahu diberitahu dengan baik. Ya. Oleh karena itulah isbal itu tidak terlarang bagi wanita kecuali melebihi dua jengkal. Jadi ketika Ummu Salamah radhiyallahu anha mendengar sabda Nabi SAW tentang larangan isbal, ya Ummu Salamah mengatakan, ya Rasulullah kalau begitu telapak kaki mereka kelihatan. Ya kata Nabi, tambahilah 1 jengkal. Maksudnya dari pertengahan betis tambah 1 jengkal. Ya Rasulullah kelihatan, tambah 1 jengkal lagi dan jangan nambahi lagi.
Jadi kalau wanita ya itu boleh menambah dari pertengahan betis maksimal 2 jengkal. Dan nggak boleh lebih dari itu. Nabi melarangnya. Apakah ada wanita yang menambah lebih dari 2 jengkal? Antum lihat ketika wanita, sebagian wanita itu nikah, itu kan ada pakaian yang panjang sekali. Ya, mengikuti ala Eropa. Itu nggak boleh. Itu bentuk kesombongan dan menyerupai kebiasaan non-muslim. Jelas ya? Di sini ada pertanyaan, disebut dalam hadis memakai sarung di atas mata kaki. Di sini disebut adalah sarung, ya. Terus saudara kita yang mereka sering pakai sarung mengatakan, kalian pakai celana di atas mata kaki menyerupai orang-orang Yahudi. Pakai celana di atas mata kaki menyerupai orang Yahudi. Apakah pernyataan ini benar? Ya. Pertama, benar nggak orang-orang Yahudi itu memakai pakaian di atas mata kaki? Pertama. Yang kedua, seandainya benar, ya maka itu sesuai dengan tuntunan Islam, nggak masalah. Ya. Jadi perkara yang ada di kalangan ahlul kitab yang sesuai dengan Islam, kita lakukan nggak masalah. Orang Yahudi juga sholat seperti sholatnya kaum muslimin. Mereka ruku, mereka sujud. Ya, kemudian kita diperintah ruku dan sujud. Ya, ketika kita ruku dan sujud kepada Allah Ta'ala, apa dikatakan? Oh, kamu sholatnya seperti orang Yahudi. Gak masalah, itu Allah perintahkan kita ruku, perintahkan kita sujud, serupa dengan mereka, gak masalah. Ya, yang dilarang itu menyerupai mereka, ya, dalam sifat khusus mereka. Ini perintah Allah, perintah Rasulullah untuk ruku dan sujud. Larang nisbah dari Nabi SAW. Menyerupai mereka gak masalah. Orang Yahudi itu meyakini Nabi Adam, meyakini Nabi Nuh, ya, meyakini Nabi Ibrahim, meyakini Nabi Musa. Kita juga wajib meyakini mereka. Loh, kamu itu keyakinannya sama orang Yahudi. Memang kenapa kalau sama? Ini kebenaran. Paham ya? Yang bertanya ini ya. Ya. Kalau sama dalam kebenaran nggak masalah. Ya. Tetapi kalau sama dalam menyelisih agama, itu yang bermasalah. Bisa dipahami ya? Ya. Orang Nasoro, ya, perempuan Nasoro itu ada dalam kitab Injil, wajib pakai kerudung. Wajib. Bahkan ada ayat dalam kitab Injil, wanita yang nggak pakai kerudung harus dicukur gundul. Ada ayatnya. Dan Nasoro zaman dulu di Eropa pakai kerudung. Ada foto-fotonya, ada videonya. Zaman dahulu, di Eropa Timur itu ada video-video tentang wanita pakai kerudung. Wanita Nasoro. Anda lihat biarawati yang baik, pakai kerudung rapet. Itu ajaran para nabi zaman dahulu. Tapi ketika Eropa dilanda sekularisme, ya, sekularisme, mereka tinggalkan agama. Ya. Jadi ketika kebenaran itu walaupun dilakukan oleh mereka, ini benar nggak masalah sama. Tidak masalah sama. Demikian mungkin, kalau tidak ada yang lain, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.